Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas akhir kami, yaitu yang berjudul implementasi pengelolaan citra untuk segmentasi citra. Nah, di sini ada saya sebagai anggota, yaitu Raffi Afandi, Rizky Oktavian, dan teman saya, Ihya Ulumuddin. Oke, next. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, segmentasi citra merupakan proses penting dalam pengolahan citra digital untuk memisahkan objek dari latar belakang. Kualitas segmentasi sangat berpengaruh terhadap proses lanjutan seperti pengenalan objek dan analisis visual. Metode ini, metode segmentasi tradisional masih banyak digunakan karena sederhana dan efisien. Salah satu metode yang efektif adalah segmentasi berbasis warna menggunakan ruang warna HSV. Lanjut. Nah, di sini ada rumusan masalah dan tujuannya. Untuk rumusan masalahnya sendiri, yaitu ada 3. Yang pertama, bagaimana proses segmentasi citra menggunakan HSV dan color thresholding. Yang kedua, bagaimana pengaruh operasi morfologi terhadap hasil segmentasi. Dan yang ketiga, ada seberapa baik hasil segmentasi berdasarkan nilai IOU. Nah, di sini untuk tujuannya yaitu mengimplementasikan segmentasi berbasis HSV, menganalisis pengaruh operasi morfologi, dan mengevaluasi hasil segmentasi menggunakan IOU. Lanjut. Nah, di sini untuk metode penelitiannya, kita menggunakan pendekatan eksperimental dengan tahapan pra-pemrosesan citra, konversi ke ruang warna HSV, segmentasi menggunakan color thresholding, perbaikan hasil menggunakan operasi morfologi, serta evaluasi hasil segmentasi menggunakan intersection of reunion atau IOU. Nah, di sini ruang warna HSV. HSV terdiri dari 3 komponen utama, yaitu hue yang merepresentasikan jenis warna, saturation yang menunjukkan tingkat kejenuhan warna, dan value yang menunjukkan tingkat kecerahan. Ruang warna HSV lebih stabil terhadap perubahan pencahayaan dibandingkan dengan RGB, sehingga lebih cocok untuk segmentasi berbasis warna. Lanjut. Nah, di sini ada color thresholding. Color thresholding sendiri itu adalah teknik segmentasi dengan menentukan rentang nilai warna tertentu. Pada ruang HSV, objek dipisahkan dari latar belakang dengan memilih rentang hue, saturation, dan value yang sesuai. Nah, metode ini efektif untuk citra dengan kontras warna yang jelas, namun memiliki keterbatasan pada kondisi pencahayaan yang tidak stabil. Nah, di sini ada operasi morfologi. Operasi morfologi sendiri digunakan untuk memperbaiki hasil segmentasi biner. Erosion berfungsi menghilangkan noise kecil, sedangkan dilation digunakan untuk menutup celah dan memperbesar area objek. Kombinasi keduanya ini dapat menghasilkan bentuk objek yang lebih utuh dan bersih. Lanjut. Nah, di sini untuk metodologi penelitiannya sendiri, untuk datanya yang digunakan berupa citra digital berwarna dan mass ground truth. Citra diproses menggunakan Python dan OpenCV. Tahapan penelitian ini meliputi pembacaan citra, konversi ke HSV, segmentasi awal, perbaikan menggunakan morfologi, dan evaluasi segmentasi. Lanjut. Nah, di sini untuk arsitektur dan flowchart sistemnya. Nah, di sini sistem dimulai dari input citra berwarna, lalu kemudian dikonversi ke ruang warna HSV. Selanjutnya dilakukan segmentasi menggunakan color thresholding, dilanjutkan dengan operasi morfologi, dan hasil akhir dievaluasi dengan membandingkan mask pada segmentasi dan ground truth menggunakan IOU. Lanjut. Nah, di sini ada evaluasi intersection of reunion atau IOU. Di sini IOU sendiri digunakan untuk mengukur kesesuaian hasil segmentasi dengan ground truth. IOU sendiri dihitung sebagai perbandingan antara luas irisan dan luas gabungan dari 2 mask. Nilai IOU berada di rentang 0 hingga 1, di mana nilai yang mendekati 1 menunjukkan hasil segmentasi yang baik. Di sini dapat dilihat rumus dari matematisnya dari IOU-nya. Oke, lanjut.
Nah, di sini ada hasil segmentasi citra. Hasil segmentasi ini menunjukkan bahwa metode HSV dan color thresholding mampu memisahkan objek dengan cukup baik pada citra yang memiliki perbedaan warna jelas. Penerapan morfologi membantu mengurangi noise dan memperbaiki bentuk objek hasil segmentasi. Di sini dapat dilihat gambarnya, hasil max dan hasil segmentasinya. Oke, lanjut. Nah, di sini untuk pembahasan metode segmentasi berbasis HSV efektif digunakan sebagai metode baseline karena sederhana dan cepat. Namun performa ini sangat bergantung pada pemilihan rentang nilai HSV serta kondisi pencahayaan dan warna latar belakang citra. Lanjut. Nah, untuk kelebihan dan keterbatasannya. Untuk kelebihannya sendiri ada metode yang ringan, cepat, dan tidak memerlukan pelatihan model deep learning. Keterbatasannya sendiri yaitu kurang efektif pada citra dengan warna objek mirip latar dan pencahayaan yang tidak stabil. Lanjut. Nah, untuk kesimpulannya sendiri yaitu segmentasi citra menggunakan ruang warna HSV dan color thresholding efektif sebagai metode baseline operasi morfologi terbukti meningkatkan kualitas hasil segmentasi dan IOU dapat digunakan sebagai metrik evaluasi yang representatif. Oke, sekarang saya dan teman saya akan memperlihatkan dan mempresentasikan alur dari code yang sudah kami kerjakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana alur dari code-nya. Nah, untuk yang pertama ini ada import library dan konfigurasi. Di sini itu berisi library dan untuk mengakses folder-folder datanya. Untuk datanya sendiri ada 4 folder. Ini contoh salah satu data di folder pertama. Selanjutnya ada folder yang kedua, contoh. Selanjutnya gambar ketiga. Ini kelihatan ngezoom kalau di sini. Yang terakhir ada di folder keempat. Zoom kalau di sini. Nah, habis itu ada masking manual, dimana masking ini digunakan untuk perbandingan nanti sebagai ground truth dari hasil eh, segmentasi yang akan kita buat. Ini masking manual. Selanjutnya ada ambil gambar, ambil 5 gambar per folder. Jadi tadi kan ada 4 folder, diambil 5 gambar buat dihitung nanti IOU-nya itu dapat berapa persen, lalu dihitung nilai rata-ratanya. Selanjutnya ada convert RGB ke HSV folder. Ini untuk hasilnya. Ini di per folder ada 5 image, lalu dikonversi ke HSV. Ini untuk view folder pertama. Ini untuk view folder kedua, ada 5 gambar juga. Dan
sampai ke folder keempat. Setelah itu diproses menggunakan Gaussian blur. Ini gambar orinya ini agak di blur karena ini pemrosesan blur menggunakan Gaussian blur. Sama seperti tadi, ini per foldernya diambil diproses 5 gambar. Selanjutnya hasil dari Gaussian blur tadi diproses dengan metode Clay untuk memperjelas intensitas warnanya. Nah, ini yang awal warna yang tadi di Gaussian blur agak ngeblur, diperjelas lagi untuk warnanya menjadi lebih terang. Untuk di Clay sama diproses per folder 5 gambar. Nah, ini selanjutnya ada HSP thresholding. Nah, ini untuk nilai thresholdnya per folder itu pakai nilai lower dan upper. Untuk lowernya ada 00 dan 200 ini. Ini beda-beda karena untuk background dan pencahayaannya juga beda-beda per folder gambarnya. Untuk hasil segmentasi seperti ini. Sama ini di per folder itu diambil 5 gambar. Setelah di segmentasi menggunakan HSP thresholding, lanjut dengan perbaikan segmentasi menggunakan dilatasi. Untuk dilatasi juga sama, per foldernya diambil 5 gambar. Nah, untuk sebagian gak kedeteksi untuk gambar rambunya ini. Yang terakhir ada hitung akurasi IOU per folder. Yang tadi hasil di lab ini dihitung akurasinya dengan ground truth tadi, masking manual. Lalu didapatkan hasil seperti ini. Untuk folder 1 rata-rata nilai backgroundnya itu 26%, 26,59%. Yang folder 2 itu ada hasilnya 52,59%. Untuk yang ketiga nilainya 26,52%. Yang terakhir folder keempat yaitu 55,45%. Jadi untuk urutannya yang paling tinggi adalah di folder nomor 4, setelah itu folder nomor 2, dan folder nomor 3 itu di folder nomor 1 white background, dan yang terakhir baru ke folder nomor 3. Untuk keseluruhan sekian. Oke, itu untuk presentasi code dan PPT dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.